pemerintah Mesir mengadvokasi pengembangan ilmiah dalam sistem pendidikan sebagai elemen utama. Pemerintah merancang pendidikan wajib untuk memastikan masyarakat terampil dalam membaca, menulis, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pendidikan Mesir menurut Kementerian Pendidikan meliputi yang pertama, mendukung demokrasi dan kesetaraan. Yang kedua, membangun bangsa dengan menghubungkan pendidikan dan dunia kerja. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional dan budaya Arab. Yang keempat, mendorong pendidikan seumur hidup. Yang kelima, mengembangkan kemampuan akademis dan praktis. Dan yang keenam, bekerja sama dengan pengembangan kurikulum dan penilaian. Di Mesir, pendidikan juga menjadi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik, meningkatkan status sosial, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik secara ekonomi. Sistem pendidikan formal di Mesir memiliki dua konsep, yaitu konsep sekuler dan konsep keagamaan Al-Azhar. Untuk konsep sekuler diatur oleh Kementerian Pendidikan, sedangkan untuk konsep keagamaan Al-Azhar diatur oleh Kementerian Urusan Al-Azhar. Selain kedua tadi, ada juga jenis sekolah lain seperti sekolah khusus dan sekolah militer. Untuk sistem sekuler, pendidikan di Mesir berlangsung hingga kelas 8 dengan dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu sekolah dasar, kelas 1 sampai kelas 5. Tingkatan kedua yaitu sekolah persiapan, kelas 6 sampai kelas 8. Setelah melalui dua tingkatan tersebut, siswa memilih untuk melanjutkan ke sekolah menengah umum, sekolah teknik, atau berhenti sekolah. Di tingkat menengah, siswa memilih antara ilmu pengetahuan dan non-ilmu pengetahuan. Kemudian, untuk pendidikan tinggi di Mesir, umumnya mengikuti pendidikan akademik umum dengan beberapa program sekolah teknik. Selanjutnya, untuk sistem keagamaan Al-Azhar, mirip dengan sistem sekuler tadi, tetapi lebih menekankan pada pendidikan agama Islam. Sekolah Al-Azhar memiliki jumlah siswa yang lebih sedikit daripada sekolah sekuler, tetapi jumlah tamatan yang masuk ke pendidikan tinggi lebih banyak. Selain kedua sistem tadi, ada juga pendidikan kejuruan dan teknik yang mulai dikembangkan sejak tahun 1950-an. Kemudian, ada pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf, terutama di program yang diselenggarakan oleh Kementerian Perburuhan. Sistem pendidikan di Mesir merupakan tanggung jawab Kementerian Negara, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, kebijakan, kualitas, koordinasi, dan pengembangan. Pejabat pendidikan di tingkat provinsi bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, termasuk membangun dan mengawasi infrastruktur pendidikan serta menggalang sumbangan masyarakat. Menteri Pendidikan memimpin pertemuan dengan dewan-dewan yang berada di bawah naungannya, termasuk Dewan Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan kebijakan. Kemudian untuk Kementerian Al-Azhar bertanggung jawab atas kebijakan dan perencanaan pendidikan di Universitas Al-Azhar, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan Al-Azhar. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan nasional yang menyatukan berbagai sistem pendidikan yang ada. Di Mesir, kurikulum disusun oleh tim yang terdiri dari konsultan, supervisor, ahli, profesor pendidikan, dan guru berpengalaman. Setiap mata pelajaran memiliki panitia tersendiri yang ketua-ketuanya berkumpul untuk membuat keputusan. Kurikulum yang disusun kemudian diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra-Universitas untuk disahkan secara resmi sebelum diimplementasikan. Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengumpulan informasi tentang materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan implementasinya.
Hasil penelitian ini kemudian disampaikan kepada Dewan Kesekretariatan, dan jika diperlukan, sebuah tim penelitian dibentuk untuk merumuskan perubahan yang diperlukan. Supervisor konsultan dari berbagai level secara rutin bertemu dengan pendidik untuk memberikan bimbingan dan mengumpulkan informasi. Ada juga pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan yang bertujuan untuk pembaharuan kurikulum dan perbaikan metode pengajaran. Garis besar kurikulum ditentukan oleh tim kecil yang mirip dengan tim penulis buku teks. Namun, buku teks tidak selalu sesuai dengan kurikulum yang diterapkan karena faktor-faktor seperti kondisi kelas, ketersediaan peralatan, dan kualitas pendidik. Materi pelajaran disiapkan oleh berbagai badan dan lembaga, termasuk panitia kurikulum dari semua jurusan dan asosiasi pendidik mata pelajaran. Sekolah dan pendidik memiliki kebebasan yang cukup luas dalam memilih materi pelajaran. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan bagi kemajuan umat Islam telah ditekankan di Mesir sejak masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, menjadikannya pusat intelektual Muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Sistem ujian di Mesir memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran siswa, orang tua, dan pejabat pendidikan karena hasil ujian sangat penting. Ujian naik kelas diadakan pada kelas 2, 4, dan 5, sedangkan ujian negara pertama dilaksanakan pada akhir kelas 8. Siswa yang lulus mendapatkan sertifikasi pendidikan dasar yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah nilai dalam ujian menentukan jenis sekolah yang dapat diikuti, maka masa depan anak muda di Mesir sangat tergantung pada hasil ujian ini, sehingga menciptakan persaingan yang sangat ketat. Sama halnya dengan siswa yang akan menamatkan pendidikan menengah, karena nilai yang diperoleh menentukan universitas atau fakultas yang bisa mereka masuki. Persaingan ini mendorong siswa untuk belajar keras dan kadang-kadang bahkan menyebabkan percontekan serta meningkatkan popularitas kursus-kursus private. Sistem pendidikan di Mesir didasarkan pada dua konsep, yaitu sekuler dan keagamaan Al-Azhar. Tujuannya untuk mengembangkan masyarakat yang terampil secara ilmiah, terhubung dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Arab, serta mempersiapkan generasi yang siap berkontribusi dalam dunia kerja. Kurikulum disusun dengan melibatkan berbagai pihak, dengan penekanan pada pembaharuan dan metode pengajaran yang efektif. Ujian negara memiliki peran penting dalam menentukan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menciptakan persaingan yang ketat di antara siswa. Dalam keseluruhan, sistem pendidikan di Mesir mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan terampil, dengan landasan yang kuat dalam ilmu pengetahuan, identitas nasional, dan nilai-nilai keagamaan.